Kemaksiatan itu sudah bukan lagi barang tabu, tapi justru merupakan kebanggaan, makalah diperlihatkan. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ini namanya zaman rusak. Fitnah agama pun juga demikian. Nah, kalau sudah keadaan zaman rusak, masyarakatnya kondisinya seperti itu, maka al-uzlatu aula idza fasadal zaman. Uzlah itu lebih baik apabila zaman ini sudah rusak, dan khofa min fitanin bidinil mutara, masa fitnah terhadap agama, cobaan dan ujian terhadap agama itu semakin menjadi. Nazom atau bait nomor 56. Wal ikhtilatu binasina bi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fudila hada liman bil urfi yaqdiru ya'muru anil manakiri qadna mutahammila sabaran ala kullil adha yaglibu fi dhannihi isyanu bimahafila. Artinya waqtilatu, dan bermula bercampur baur, binasina, dengan sesama manusia, di jum'ihim, di dalam sholat Jumat mereka, wa jama'atin, dan sholat berjamaah, au nahwi dzalika, atau semisal sholat berjamaah, fuddila, adalah diutamakan. Ada bercampur baur diutamakan itu liman, bagi orang, bil urfi, dengan kebaikan, yaqdiru, mampu orang itu, ya'muru, memerintah, wa anil manakiri, dan dari kemungkaran-kemungkaran, qadnaha, sungguh mencegah orang itu, mutahammila, siap menanggung akibat. Sabron, bersabar, ala kullil adha, atas segala gangguan, la yaglibu, yang tidak mengalahkan, fi dhannihi, dalam sangkaan orang itu, isyanuhu, kemaksiatannya, bimahafila, dengan bergaul di tengah-tengah mereka. Kita masih berbicara soal usbah, suhbah, uzlah, dan khulqah. Uzlah ini merupakan wasiat ke-8 dari 9 wasiat yang memang diwasiatkan untuk para salikin yang sedang melakukan perjalanan rohani menuju wusul ilallah,
ingin dekat dengan Allah, ingin lebih kenal lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mundur ke belakang, dan memang ini perlu kita ketahui bagi para salikin, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah. 9 wasiat ini harus betul-betul kita perhatikan, kita jalani dengan benar. Yang pertama, taubat. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, ta'allumu ilmi syar'i, mempelajari ilmu-ilmu syara'. Yang kelima, as-sunan, meneladani, memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Keenam, tawakal. Ketujuh, ikhlas. Kedelapan, suhbah. Ini yang ke-8, suhbah atau uzlah dan khulutoh. Dan yang ke-9 nanti hifdzul awqat, menjaga waktu. Jangan sampai waktu-waktu yang kita lalui itu tanpa makna dalam kehidupan kita. Nah, ini kita masih berbicara wasiat yang ke-8 tentang khulutoh. Pada pertemuan lalu kita kenal ada istilah suhbah, ada istilah uzlah, dan ada istilah khulutoh. Suhbah itu apa kemarin? Pertemanan atau persahabatan. Kenapa para salik yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah itu perlu teman? Karena perjalanan menuju Allah itu adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh dan rawan rintangan-rintangan, rawan godaan-godaan, rawan jebakan-jebakan. Kita nggak bisa berjalan sendiri menuju Allah. Harus ada teman yang menjadi kita. Nah, yang dimaksud dengan suhbah kemarin ini lebih ditekankan kepada pendamping. Sehingga bentuk pertemanan di dalam salik ini bisa seorang murid dengan guru untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan arahan-arahan, dan untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan. Ini perlu. Sehingga ketika kita itu mengamalkan zikir, mulai berjalan melakukan perjalanan rohani menuju usul ilallah, itu perlu dibimbing oleh guru yang sudah usul, yang sudah tahu jalan. Itulah pentingnya kenapa kita mesti punya suhbah, punya pertemanan. Yang kedua, bentuk suhbah ini bisa murid dengan murid. Murid dengan murid itu dengan murid yang lebih senior untuk mendapatkan sama bimbingan, petunjuk, dan arahan. Karena pembina atau murid yang lebih senior itu sudah lebih banyak temuan-temuan pengalaman batiniahnya, sementara bagi para pesuluk pemula belum punya banyak pengalaman dalam batiniah, sehingga ketika menemukan keanehan-keanehan, temuan-temuan di dalam perjalanan itu bisa ditanyakan, bisa didiskusikan dengan pembimbing senior. Atau juga bisa bentuknya suhbah itu murid dengan murid. Murid dengan murid itu kita saling mengingatkan. Apa itu gunanya di antaranya suhbah murid dengan murid atau murid dengan murid yang sifatnya senior. Nanti di dalam suhbah itu ada sebuah perkumpulan yang namanya riyadhah. Karena riyadhah itu adalah merupakan salah satu kegiatan bagian yang perlu dirutinkan, itu dilakukan itu. Baik riyadhah zikir jahar, riyadhah zikir khofi, riyadhah khataman. Nah, itu perlu itu dilakukan sehingga ada perkumpulan semacam ini, ya semacam di Geruduk, yaitu setiap hari, setiap malam itu ada riyadhah
itu perlu kita ikuti untuk lebih menaikkan dan mempercepat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cukup dengan zikir cuma 100 atau 200 balikan, lebih banyak sebanyak-banyaknya untuk mempercepat naiknya kita itu. Kata para ulama sufi cuma dua. Yang pertama, perbanyak ibadah, amal-amal ketaatan. Yang kedua, perbanyak zikir sebanyak-banyaknya dengan hudurul qalbi, hati hadir. Jangan sampai zikir hati kemana-mana, tapi zikir dengan hati khusyuk, hudurul qalbi, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suhbah. Nah, kemudian uzlah itu artinya mengasingkan diri. Mengasingkan diri dari keramaian yang akan mengganggu perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin tenang, ingin tidak terusik ketika dia berhubungan dengan Allah, ketika dia berzikir kepada Allah, maka dia diperlukan ketenangan dengan uzlah. Dan ini pun juga uzlah atau khalwat ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, itu sering khalwat di mana? Di Gua Hira. Terakhir puncak daripada khalwat itu diturunkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Awal kenabian Muhammad Rasulullah SAW. Nah, uzlah itu kalau kita nih berada di masyarakat, kemudian keadaan lingkungan masyarakat ini sudah tidak lagi mendukung, tidak lagi menguntungkan kepada perjalanan rohani kita, selalu mengganggu, maka jika keadaan seperti itu, al-uzlatul aula, uzlah itu lebih utama. Kemarin yang kita bahas itu. Nah, sekarang wal ikhtilatu binasina. Dalam kondisi zaman sudah rusak, dalam kondisi zaman fitnah terhadap agama. Apa itu kondisi zaman rusak? Zaman rusak itu ditandai dengan merebaknya kemaksiatan. Dulu orang maksiat sedikit saja dia nyumput, dia tutup-tutupi. Namun sekarang justru maksiat itu menjadi kebanggaan. Minum di tempat terbuka, kemudian habis satu botol nggak mampu, bangga rasanya paling hebat itu. Kemudian tato, nggak sholat, merupakan kebanggaan. Kemudian perzinahan dan lain-lainnya. Kemaksiatan itu sudah bukan lagi barang tabu, tapi justru merupakan kebanggaan, makalah diperlihatkan. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, ini namanya zaman rusak. Fitnah agama pun juga demikian. Nah, kalau sudah keadaan zaman rusak, masyarakatnya kondisinya seperti itu, maka al-uzlatu aula idza fasadal zaman. Uzlah itu lebih baik apabila zaman ini sudah rusak dan khofa min fitanin bidinin mutala, masa fitnah terhadap agama, cobaan dan ujian terhadap agama itu semakin menjadi, dan sulit kita untuk mendapatkan hal-hal yang halal. Kita berusaha untuk melangsungkan kehidupan kita, mencari barang halal itu sulit. Kita harus mencari rezeki yang halal. Apa jawabannya? Jangankan yang halal, yang haram juga susah nyarinya. Udah gak berpikir soal ketentuan agama, mau haram, mau halal, pokoknya perutnya kenyang. Nah, ini kalau sudah kondisi seperti itu menunjukkan bahwa keadaan lingkungan atau masyarakat ini sudah rusak. Maka kalau kondisi orang ini tidak bisa, nah
dengan catatan uzlah itu lebih baik. Kondisi masyarakat yang sudah rusak, dia tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi masyarakat itu, dan dia khawatir terkontaminasi dengan kemaksiatan yang ada di lingkungannya. Dia masih lemah, maka kalau kondisinya orang seperti ini, maka al-uzlatul aula, uzlah itu lebih baik bagi dia. Tetapi walaupun kondisi masyarakat itu ada dalam masa rusak, ada dalam masa fitnah agama, tetapi orang ini sanggup dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, sanggup untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan dia penuh siap dengan kesabaran untuk menghadapi gangguan-gangguan, serta dia siap untuk tidak terkontaminasi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah merajalela ada di sekitarnya. Nah, ini wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Maka berbaur dengan masyarakat, bercampur dengan masyarakat, alias tidak meninggalkan masyarakat, alias tidak mengasihkan diri, itu lebih baik kalau kitanya ini tidak siap untuk tidak terkontaminasi, terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Kemaksiatan kita tetap seperti minyak dengan air, nggak ada pengaruh sedikit pun. Kitanya sudah kuat, imannya sudah kuat. Kemudian kita pun juga siap menghadapi gangguan-gangguan. Seperti apa gangguan-gangguan itu? Gangguan-gangguan itu kadang-kadang begini. Kita ini mau sholat jamaah jalan dari rumah ke musola, kemudian ada orang yang lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, lalu kita ajak, yuk kita sholat jamaah ini waktunya. Ngapain lu ngajak gua? Urusin aja diri lu, udah masing-masing aja. Lu gua siap ke neraka. Itu azab, gangguan. Kita siap untuk menghadapi gangguan-gangguan seperti itu. Dan nanti bagaimana kita itu untuk bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kita berbicara bahwa bermasyarakat itu lebih baik daripada uzlah kalau kondisi orang itu siap, dia mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, dia siap menghadapi gangguan-gangguan dengan penuh kesabaran, kemudian dia siap untuk tidak terbawa arus dalam kondisi yang sudah rusak itu. Nah, ini dia lebih baik berbaur dengan masyarakat. Kenapa? Karena kalau orang itu ada di masyarakat, dia akan bisa menjalankan dua fungsinya itu. Apa fungsinya? Kita pada pertemuan lalu bahwa manusia itu punya dua status. Satu, status sebagai pribadi, dia sebagai makhluk yang berketuhanan, yang punya tugas kewajiban untuk mengawal keimanan, untuk mengawal kesaksian yang sudah dia ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ruh itu berada di alam lahud. Apa itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 127, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ini ruh kita ini sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Rabbuna, alastu birabbikum qalu bala. Allah itu adalah Tuhan yang wajib kita ibadahi. Itu yang perlu kita kawal secara makhluk individu atau sebagai makhluk religi, makhluk yang bertuhan. Jadi secara pribadi ini masing-masing kita semua ini punya kewajiban untuk mengawal keimanan yang kita bawa sejak lahir, atau untuk mengawal ikrar kita yang sudah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai membelok. Yang tadinya kita sudah berjanji Allah sebagai Tuhan kita, membelok bahwa
selain Allah, Tuhan yang dia sembah, begitu dia berada di dunia. Nah, kemudian status yang kedua, kita kan sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Allah menciptakan manusia ini enggak sama kondisi manusia yang Allah ciptakan itu. Dari pengetahuannya, ada yang ilmunya banyak, ada yang pintar, ada yang setengah pintar, ada yang biasa-biasa aja, ada sebagai ustaz, sebagai kiai, ada sebagai murid. Nah, itu adalah untuk saling memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian dari segi status sosialnya, ada yang Allah berikan rezeki banyak, yang disebut dengan orang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang sangat kaya, ada yang tidak punya. Itu adalah untuk saling membutuhkan. Orang kaya, walaupun dia kaya seapa kayanya, tetap dia membutuhkan orang lain untuk mengurusi kekayaannya. Nah, dari sisi itu, bahwa kita sadar bahwa kita ini sebagai manusia punya kedudukan sebagai makhluk sosial, artinya yang tidak bisa lepas dengan orang lain. Nah, ketika kita sebagai makhluk sosial ini, kita punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita itu adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi secara pribadi kita punya tugas untuk mengawal keimanan kita, jangan sampai belok. Dan secara sosial kita punya tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga kalau kita ujelah, kita hanya bisa melaksanakan, mengamankan keimanan kita, sementara masyarakat yang perlu bimbingan dan perlu ada dorongan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita tinggalkan. Tetapi kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, dengan catatan kitanya ini sudah siap untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita sudah siap untuk menghadapi segala macam gangguan-gangguan yang kita hadapi dalam kehidupan itu, dan juga kita siap untuk tidak terpengaruh dengan kemaksiatan yang ada dalam lingkungan kita. Nah, kita lebih utama, lebih baik berbaur tinggal bersama mereka, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita mengontrol iman kita, dan juga kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau sudah itu, bagaimana kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Kita ketahui dulu apa yang disebut ma'ruf, apa yang disebut munkar. Ma'ruf adalah ma wafaqahus syar'u, sesuatu yang sesuai dengan syarat. Wa amarallahu bi amalahu, dan Allah menyuruh untuk mengerjakannya. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syarat, yang sesuai dengan syarat dan Allah menyuruh untuk melakukannya, itu adalah ma'ruf. Contoh, sholat. Sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakannya, maka sholat itu adalah ma'ruf. Ketika kita itu menyuruh tetangga, saudara, teman kita yang belum sholat, yuk kita sholat, berarti kita sudah amar ma'ruf. Ada kita menemukan teman atau siapa pada bulan Ramadan, dia nggak puasa. Puasa itu perintah Allah, maka puasa itu adalah ma'ruf. Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf. Ketika ada teman kita menemukan siapa aja yang tidak puasa di bulan Ramadan pada siang hari, maka kita berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita sampaikan kepada dia dan kita ajak untuk dia berpuasa. Maka ketika kita itu menyampaikan, mengajak dia untuk berpuasa, itu kita sudah melaksanakan amar ma'ruf. Dan ingat, ketika kita menyampaikan
itu tidak mesti orang itu ikut sama kita. Kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan saja amar ma'ruf nahi munkar, cuma itu, nggak lebih dari itu. Nanti bagaimana tata cara kita untuk bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar supaya amar ma'ruf nahi munkar itu baik. Jadi kembali, yang namanya ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, dan Allah menyuruh untuk mengerjakannya. Segala macam bentuk kebaikan itu adalah ma'ruf. Yang kedua, munkar. Jadi supaya kita tahu nih mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ma'ruf tadi sudah, segala sesuatu yang sesuai dengan syariat dan Allah menyuruh untuk mengerjakannya, itu adalah ma'ruf. Baik itu diperintahnya sifatnya wajib, yang sifatnya anjuran, atau fadilah-fadilah, itu merupakan sebuah ma'ruf, kebaikan. Nah, munkar itu adalah ma'ankarahus syar'u, sesuatu yang bertentangan dengan syariat, kebalikan dari ma'ruf. Kalau tadi ada sesuatu yang cocok atau sesuai dengan syariat, nah kalau kemunkaran itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Wal munkaru a'ammu minal maksiati. Kemunkaran ini lebih umum dari maksiat. Sama enggak kemunkaran dengan kemaksiatan? Kemungkaran dan kemaksiatan itu sama, tapi tidak sebangun. Artinya apa? Tidak setiap kemaksiatan adalah kemungkaran, tetapi setiap kemungkaran adalah kemaksiatan. Seperti apa? Misalkan gini, ini waktu sudah datang waktu sholat maghrib misalkan, sudah azan, waktunya juga masih ada, kemudian kita tinggalkan, tidak lakukan sholat. Yang tidak melakukan sholat itu orangnya dewasa, muslim, akil balik. Nah, kalau penyimpangan agama dilakukan oleh orang dewasa, namanya kemaksiatan. Tetapi kalau penyimpangan agama yang dilakukan oleh anak yang belum balik, di bawah usia, contoh anak kecil minum khamar, mabuk atau minum khamar itu adalah suatu larangan Allah yang tidak boleh dilakukan dan mesti dijauhi. Kemudian ada anak kecil mabuk, itu kan sebuah penyimpangan. Seharusnya dia tidak melakukan itu, tapi dia lakukan. Karena itu dilakukan oleh anak yang di bawah usia balik, maka perbuatan itu adalah suatu kemungkaran, bukan suatu kemaksiatan. Tapi kalau mabuk itu yang minumnya orang dewasa, itu adalah kemaksiatan, iya, kemungkaran, iya. Ya. Nah, apapun bentuknya penyimpangan, baik itu namanya kemungkaran maupun itu bentuknya kemaksiatan, kita nih punya kewajiban. Kewajiban siapa itu? Apa kewajiban kiai? Apakah kewajiban ustaz untuk amar ma'ruf nahi munkar? Kewajiban kita semua. Ini kewajiban kita semua ini. Jadi kalau ada tetangga kita belum pengen sholat, belum tertarik dengan sholat, yuk sama-sama kita ajak. Cuma detik sampai di situ aja, urusan dia mau atau enggak itu bukan wilayah kita. Yang penting kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti bagaimana ada tahapan-tahapannya itu. Jadi kita terima, kita sepakati bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap mukmin, bagi setiap kita ini. Bahkan itu disebutkan
nahi mungkar itu tidak disyaratkan orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran itu orang yang sudah baik, tidak. Jadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini jangan nunggu baik dulu. Merasa belum sholat, merasa belum baik, nah kemudian kita berhadapan menemukan kemungkaran di jalan. Kita nggak mau menegurnya, merasa diri belum baik. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan beralasan sayanya belum benar, nyuruh orang benar saya belum benar. Dalam hal ini tidak menunggu itu. Walaupun misalkan nih kita nih belum sholat, belum terbiasa melaksanakan sholat. Ketika kita tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian kita lihat teman atau saudara kita belum sholat, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan dia mengajak sholat walaupun kita belum sholat. Karena untuk amar ma'ruf nahi munkar itu nggak disyaratkan kita benar dulu. Jangan nunggu benar. Jangan ada kemaksiatan, ada kemungkaran di jalan di mana saja, kemudian kitanya tidak peduli dengan kemungkaran itu dengan alasan karena kita merasa belum benar, belum jadi orang yang ahli ibadah sehingga belum berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu pengertian munkar. Jadi kalau kemungkaran itu suatu penyimpangan yang dilakukan oleh anak di bawah usia. Lalu bagaimana kita ini untuk bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Syarat-syaratnya itu apa? Agar amar ma'ruf nahi munkar ini bisa berjalan dengan baik. Ada 4 syarat bagi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama al-ilmu, mengetahui mana yang munkar dan mana yang ma'ruf. Orang yang tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, jelas tidak akan bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran, penyimpangan yang dilakukan itu adalah suatu penyimpangan yang sudah diakui oleh seluruh ulama. Suatu hal yang ada di dalam khilafiyah itu belum dikatakan sebuah kemungkaran. Misalkan ada bunga bank, jelas sebagian besar menyatakan bahwa bunga bank itu riba, haram hukumnya. Tapi ada juga sebagian mengatakan walaupun itu ada riba, tapi kalau sedikit boleh katanya. Nah, hal-hal yang diperbolehkan seperti itu, jika itu terjadi dilakukan, maka itu bukan sebagai sebuah kemungkaran yang kita wajib untuk menghilangkan atau menjauhinya. Tetapi kalau kita sudah punya keyakinan, ini kita tadi berbicara soal umum. Kalau diri kita sudah yakin bahwa bunga bank itu adalah haram, maka itu adalah sebuah kemaksiatan. Kalau kita balik lagi, faman jaa mau'idhahu, barang siapa yang sudah ada keterangan sampai kepadanya tentang haramnya riba dan dia meyakini kemudian dia tidak berhenti, balik lagi melakukannya, faulaika ashabun nar, maka orang itu adalah ahli neraka. Jadi yang pertama itu, untuk bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah al-ilmu, mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Kemungkaran itu pun juga adalah sesuatu yang sudah disepakati, bukan sesuatu yang masih dalam perselisihan atau berbeda pendapat ulama. Yang kedua, mengetahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu jika dilakukan itu tidak menimbulkan masalah besar. Kita tahu, misalkan di samping rumah kita ini ada sekelompok orang yang nggak dikenal. Nah, kemudian dia di situ berjudi, minum, rame-rame,
kemudian kita merasa terganggu dengan suara itu, dengan kebisingan-kebisingan itu, lalu kita berpikir ini sebuah kemungkaran. Kalau saya tegur, kira-kira akan menimbulkan bencana nggak buat saya? Kalau kira-kira tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi. Ini kalau saya tegur, dia akan marah, bahkan dia akan membunuh saya. Membunuh dengan juri itu kan lebih besar pembunuhan. Maka hindari. Ketika kondisinya seperti itu, maka kita tidak berkewajiban untuk merubah kemungkaran yang ada di depan mata. Karena kalau kita rubah, kalau kita hentikan itu akan menimbulkan masalah lebih besar lagi. Jadi syarat yang kedua itu kita mengetahui ini kalau saya hentikan ini akan membuat masalah baru lebih besar atau tidak. Yang ketiga, dasarnya kita untuk amar ma'ruf nahi munkar itu bukan kebencian. Ini ada orang tato, kita sambil bentak-bentak menyuruh dia dan mencegah dia dari berbuat kemungkaran itu dengan dasar nafsu, dengan dasar-dasar kebencian. Tidak lillahi ta'ala, tidak bisafaqati warahmah, tidak berdasarkan kasih sayang. Dan lillahi ta'ala, betul-betul kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Karena Allah menyuruh kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga orang yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya pertama adalah kasih sayang, bukan kebencian. Jangan sampai begini nanti. Begitu orang itu kita ajak sholat, kita nasihati, dia malah menolak atau tidak mengikuti, menuruti apa kata kita, lalu kita merasa benci kepada dia. Dengan kita nasihat kita merasa enggak diikuti, lalu kita benci kepada dia. Nah, jangan demikian. Kenapa? Karena innama anta muzakkir, sesungguhnya engkau itu hanya punya kewenangan untuk mengingatkan, tapi lasta alaihim bimusadirin, kamu enggak punya kewenangan untuk menguasai dia. Jangan sampai kamu nasihati lalu dia itu harus ikut apa kata kamu. Sehingga kalau enggak ikut apa kata kamu benci seumur-umur. Ingat, fadzakir innama anta mudzakir. Tugas kamu itu hanya untuk mengingatkan dia. Urusan dia mau ikut dengan nasihat kita atau tidak, itu bukan wilayah kita. Itu urusan hidayah dengan Allah nanti. Kalau dia belum mau memenuhi ajakan kita, oh Allah belum memberikan hidayah kepada orang itu. Kita hanya melaksanakan tugas amar ma'ruf, tapi kita tidak punya kewenangan untuk menguasai orang yang kita suruh berbuat baik dan orang yang kita cegah untuk melakukan kemungkaran. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adza. Nah, inilah sabran 'ala kullil adza. Kita siap sabar untuk menghadapi gangguan-gangguan orang yang kita ajak kebaikan dan orang-orang yang kita cegah untuk berbuat kemungkaran. Di 4 syarat inilah kita tahu ilmunya, mana yang munkar dan mana yang ma'ruf. Untuk bisa tahu mana yang munkar dan yang mana yang ma'ruf, yang ngaji ini adalah suatu ibadah yang luar biasa. Kalau kita ini ingin mendapatkan pahala senilai dengan ibadah haji dan umroh, yang ngaji. Jadi kalau kita ini belum ada kesempatan dan kemampuan untuk pergi haji, tetapi kita punya pahala sama dengan orang yang pergi haji, kemana? Sering-seringlah hadir ke pengajian. Kita punya ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan itu kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang munkar dan mana yang ma'ruf. Disitulah kita ingin melaksanakan tugas individu kita di dalam masyarakat itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, karena Allah menyuruh kita wal takum minkum ummatun
hendaklah di antara kalian itu ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, 4 hal inilah yang harus kita perhatikan di dalam kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Masih dalam kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ini ada hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Ibnu Mas'ud Al-Khudri, riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah populer bagi kita. Mungkin nih kayaknya nih udah nggak asing lagi dengan hadis ini, yaitu apa? Man ro'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Nah, apabila kita melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, maka ubahlah dengan tanganmu. Maksudnya hentikan kemungkaran yang kita lihat di depan kita itu. Bagaimana kalau kita tidak melihat kemungkaran, tetapi kita mendapatkan kabar berita bahwa di sana ada terjadi kemungkaran atas 2 orang atau kesaksian 2 orang yang benar, maka kita walaupun tidak melihat, kita berhak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Beda dengan kita melihat di depan mata kita ada terjadi kemungkaran, maka fal yughayyir, wajib bagi kita untuk menghentikannya kalau kitanya ada dalam kemampuan kita. Misalkan di dalam rumah tangga ada kemungkaran yang dilakukan oleh anak kita dan kita mampu untuk menghentikannya. Misalkan anak kita pulang ke rumah ini bawa botol minuman, pas dilihat itu minuman yang memabukkan, langsung kita ambil. Nah, ketika kita ambil itu, kita buang, jangan dipukul anaknya, diambil, dihentikan dari perbuatan minum itu namanya fal yughayyir biyadi. Maksud daripada fal yughayyir biyadi itu kita hentikan kemungkaran yang terlihat terjadi di depan kita. Kalau kita nggak melihat, kita nggak punya kewajiban untuk merubahnya. Tetapi juga jangan dicari-cari. Misalkan gini, dicari-cari itu. Ini ada orang yang mencurigakan nih, bawa botol. Oh, ini orang tukang mabuk. Lalu dia bawa botol. Jangan-jangan orang itu bawa minuman keras yang memabukkan. Lalu kita lihat, nah dia sudah juga merasa diawasi oleh kita. Lalu dia sembunyikan botol itu di dalam kaosnya itu. Nah, kita jangan meneliti, apa itu dalam kaos kamu? Pasti minuman keras ya. Jangan sampai segitu gitu. Artinya kita mencari-cari tahu kemaksiatan, mencari-cari kemunkaran. Nah, kalau kita nggak terlihat oleh mata kepala kita secara jelas, sudah biarkan, kita nggak punya kewajiban untuk merubahnya. Tetapi kalau kita dapat berita dari orang yang kita percaya, orang itu kita punya hak. Artinya punya hak itu boleh kita merubahnya, boleh juga tidak. Tetapi kalau kita melihat langsung kemungkaran di depan mata kita, kita punya kewajiban untuk menghentikan kemungkaran itu. Nah, hadis ini fal yughayyir biyadi, ada para ulama yang mengatakan ini mah dalil untuk para penguasa. Siapa itu penguasa? Bisa pemerintah dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari tingkat kelurahan, dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten, tingkat gubernur sampai kepada presiden. Itulah jika terjadi kemungkaran di wilayahnya, fal yughayyir biyadi, hentikan. Itu adalah ini untuk bagian pemerintah. Siapa lagi yang punya kekuasaan? Kita juga punya kekuasaan. Di mana? Dalam keluarga kita. Kita adalah sebagai orang yang berkuasa. Suami adalah sebagai orang yang berkuasa, yang punya kekuasaan di rumah tangganya. Ketika seorang suami itu melihat istri atau anak atau keluarga, anggota dari keluarga itu melakukan kemaksiatan atau melakukan kemungkaran, maka kita wajib hukumnya untuk merubah kemungkaran itu, karena kita sebagai penguasa di dalam rumah tangga itu.
Kemudian fa'ilam yastati fabilisanihi, ini mah wilayah para ustaz. Kalau falyughayyir biyadi itu wilayah pemerintah untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi di wilayahnya, karena memang beliau dan mereka yang punya kuasa. Fa'ilam yastati, kalau memang kita tidak punya kekuasaan, fabilisani, nah ini adalah wilayah amar ma'ruf nahi munkar untuk para ustaz, untuk para kiai, para juru dakwah dengan lisannya. Kemudian fa'ilam yastati, kalaupun juga kita nggak bisa ceramah, nggak bisa, ustaz bukan, pejabat bukan, nah fabi qalbihi, nah ini adalah untuk umum, untuk orang yang ustaz bukan, ulama bukan, dai bukan, pemerintah bukan, penguasa bukan, tetapi untuk orang yang umum apabila melihat kemungkaran itu paling tidak minimal hatinya itu tidak menyetujui dengan kemungkaran yang terjadi di depan matanya itu. Kalau kita menyetujui malah justru kita senang. Misalkan nih, ada orang yang membuka aurat, mulus pahanya itu suatu kemungkaran, tapi kita justru hati malah senang melihatnya. Maka setuju dengan kemungkaran itu, maka kita termasuk orang yang mungkar, termasuk orang yang melakukan kemaksiatan itu. Wa ikhtilatu binasina wallahu a'lam bishawab.